Pendaki paling belakang Rian merasa tasnya berat bukan karena barang, tapi karena ada tangan lain yang ikut memegang tali tasnya. Lalu dari kegelapan terdengar suara berat dalam, "Siapa yang memanggil?" Lalu Rian berhenti, tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap ke arah puncak, seperti melihat sesuatu yang berdiri di sana. Selamat datang di Malam Tanpa Suara. Di saat malam larut, ketika dunia terlelap dalam sunyi, ada suara yang berbisik di dalam kegelapan. Disinilah kisah-kisah mistis, kutukan, dan juga rahasia gaib yang akan menemani langkahmu di dalam kegelapan. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita Bekasi, gunung yang mendengar. Gunung Agung bukan gunung biasa, ia adalah poros, tempat para dewa turun, dan tempat manusia tidak seharusnya bicara sembarangan. Di lerengnya berdiri Pura Bekasi, ibu dari semua pura di Bali. Dan malam hari gunung itu tidak tidur. Pemangku tua di Bekasi percaya Gunung Agung mendengar bahwa ketika manusia diam, itu sebabnya pendaki malam tanpa izin adat dianggap memanggil perhatian yang salah. Pada tahun 2013, 3 pendaki nekat naik malam hari. Mereka ingin melihat matahari terbit lebih cepat. Peringatan diabaikan, doa tidak dipanjatkan. Di bawah lampu Pura Bekasi terlihat kecil seperti lilin yang siap padam. Di ketinggian tertentu, suara serangga menghilang. Angin tetap ada, tapi tidak berbunyi. Langkah kaki terdengar sangat jelas, seolah ada langkah lain yang meniru. Pendaki paling belakang Rian merasa tasnya berat bukan karena barang, tapi karena ada tangan lain yang ikut memegang tali tasnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi bayangannya lebih dari satu. Jalur pendakian tiba-tiba bercabang, padahal belum sebelumnya lurus. Kompas berputar, GPS mati. Dan dari arah pura di bawah terdengar suara kidung, bukan suara manusia, lebih seperti doa yang diucapkan oleh banyak mulut dari dalam tanah. Salah satu berbisik, "Bekasi?" Gunung bergetar ringan, lalu dari kegelapan terdengar suara berat dalam, "Siapa yang memanggil?" Lalu Rian berhenti, tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap ke arah puncak, seperti melihat sesuatu yang berdiri di sana. Dua pendaki lainnya ditemukan pagi hari dalam kondisi syok berat. Mereka selamat, tapi Rian tidak ada. Hanya ditemukan jaketnya terlihat rapi, sandal menghadap ke arah pura, dan bekas lutut bertekuk di tanah. Seolah ia berdiri sendirian berlutut. Pemangku Bekasi berkata, Gunung Agung tidak mengambil, ia hanya membuat manusia menyadari tempatnya. Karena di gunung itu, bahkan niat pun terdengar dan malam hari, Gunung Agung mendengarkannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Malam Tanpa Suara, dan jangan lupa untuk tunggu kita cerita berikutnya.